Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur kendaraan kita, maka ada banyak komponen yang akan mengalami keausan dan perlu perbaikan. Nah, kali ini pada video ini saya akan meng-share ciri-ciri mobil yang sudah waktunya harus dilakukan spuring. Apa itu spuring? Yaitu proses meluruskan kembali roda kendaraan mobil kita agar seperti sedia kala, agar bisa lurus kembali sehingga ketika kita mengendarai mobil tersebut tidak oleng, tidak menarik ke kanan ataupun ke kiri, bisa dikemudikan dengan baik. Jadi intinya spuring itu adalah meluruskan kembali posisi roda depan mobil agar menjadi seimbang. Ada beberapa ciri khas yang bisa menjadi kalau mobil kita perlu dilakukan spuring. Nah, berikut akan saya jelaskan 4 tanda yang paling umum dari sebuah kendaraan atau mobil berdasarkan yang saya alami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Yang pertama, kemudi atau setir itu seperti menarik ke salah satu sisi mobil, bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi ketika kita mengendarai mobil, maka di jalan yang lurus dalam kecepatan berapapun, maka setir itu akan terasa berat sebelah, menarik ke salah satu sisi atau salah satu kiri atau kanan roda. Nah, ini adalah menjadi sebuah ciri bahwa roda kita perlu dispuring. Tentu saja dengan catatan jika angin atau tekanan ban di roda depan itu seimbang. Kemudian catatan yang lain, kondisi ball joint dan juga T-rod itu masih bagus dan tidak aus, maka bisa dipastikan jika kendaraan Anda mengalami kondisi semacam ini, itu perlu dispuring, alias ada salah satu bagian roda yang sudah tidak lurus sehingga perlu diluruskan kembali. Selanjutnya, ciri yang sangat sering dialami oleh mobil yang sudah berusia beberapa tahun itu adalah setir terasa berat ketika dibelokkan. Nah, walaupun ini bukan salah satu ciri pasti mobil perlu dispuring, tapi setidaknya ini bisa menjadi pertanda bahwa mobil kita perlu dilakukan spuring. Dengan catatan apabila beratnya setir atau kemudi ketika berbelok itu tidak berasal dari power steering yang perlu perbaikan. Jadi dengan kata lain, jika power steering mobil normal-normal saja, maka besar kemungkinan mobil perlu dispuring apabila ketika dibelokkan itu menjadi agak berat. Ciri yang selanjutnya mobil perlu dispuring berdasarkan pengalaman pribadi saya, yaitu kondisi ban depan akan tipis sebelah. Nah, ketika Anda melihat kondisi ban depan Anda mengalami struktur yang tipis sebelah, entah bagian dalam maupun bagian luar, maka itu tandanya mobil perlu dispuring karena ada bagian dari roda yang tidak lurus, terutama pada posisi yang tipis sebelah tadi. Jadi bisa dikatakan sekali lagi catatannya, jika kondisi ball joint dan T-rod itu normal alias tidak aus, maka apabila bannya tipis sebelah itu sudah dipastikan perlu dilakukan spuring. Ciri yang terakhir berdasarkan pengalaman pribadi saya, yaitu mobil ketika melaju pada kecepatan tertentu, terutama kecepatan tinggi di atas 60, maka setir akan terasa bergetar. Setir akan mengalami getaran yang cukup kerasa ke tangan kita. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ada masalah pada kaki-kaki di bagian depan, karena roda depan itu berhubungan langsung dengan mekanisme kemudi. Dan salah satu hal yang mungkin terjadi yaitu roda depan sudah waktunya untuk dispuring, alias sudah ada bagian salah satu roda yang tidak lagi lurus. Nah, itulah sobat sekalian beberapa ciri
mobil perlu di-spuring berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan untuk melakukan spuring sendiri itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu mengunjungi bengkel dengan melakukan spuring ala-ala modern menggunakan mesin khusus. Tetapi yang lebih efisien dan ekonomis itu bisa dilakukan sendiri di rumah, yaitu menggunakan tali untuk mengukur presisi dari roda ban mobil kita. Nah, bagaimana cara melakukan spuring manual? Nanti di video selanjutnya saya bahas, saya berikan tips gitu cara spuring mobil manual bisa dilakukan sendiri di rumah dan hasilnya dijamin sama dengan cara-cara modern menggunakan mesin tadi. Dan ini sudah saya praktekkan sendiri, bahkan persentase kenormalan mobil jika dilakukan spuring dengan cara menggunakan tali, mengukur ban dengan tali, itu hampir 98% akan mendekati kebenaran, alias jadi jika bisa dilakukan sendiri di rumah, tentu kita akan lebih menghemat biaya untuk ongkos spuring.